Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 12 Mei 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis 12 Mei. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti apa pelaksanaan rapat tersebut dan hasilnya juga akan dilaporkan oleh rekan Gita Irawan, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Selamat sore rekan Dea, selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di kawasan Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Baru saja dilangsungkan rapat pleno terkait dengan desain besar olahraga nasional. Rapat tersebut berlangsung sejak sekira pukul 13.00 dan selesai sekira pukul 15.00. Usai melangsungkan rapat bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melangsungkan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut ada sejumlah poin yang disampaikan terkait dengan apa-apa yang menjadi bagian dari rapat tersebut. Juga apa-apa yang menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tadi menjelaskan pada pokoknya ada dua hal. Yang pertama adalah pemerintah akan mulai menyiapkan atau membuat demam olahraga secara tingkat nasional. Yang kedua adalah pemerintah juga merencanakan akan menjadikan pengembangan olahraga atau pembinaan olahraga menjadi program wajib di daerah. Tadi juga Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa dari pihaknya, dari kementerian yang dipimpinnya akan menyiapkan beberapa hal untuk mendukung terkait dengan desain besar olahraga nasional tersebut. Di antaranya adalah dari sisi aspek regulasi serta peningkatan frekuensi terkait dengan pembinaan olahraga. Kemudian dari Menteri Sandiaga Uno menjelaskan dari pihak atau kementeriannya akan ditugaskan untuk membuat beberapa event olahraga baik dari tingkat lokal maupun nasional untuk mendukung desain besar olahraga nasional tersebut. Kemudian dari sisi Menteri Dalam Negeri, yakni Tito Karnavian tadi menjelaskan bahwa pihaknya juga siap. Halo rekan kita. Halo? Ya, silakan dilanjutkan rekan. Ya, tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam terkait dengan pengembangan atau pembinaan olahraga akan menjadi program wajib di daerah. Artinya akan ada anggaran juga bagi pemerintah daerah untuk pengembangan dan pembinaan olahraga di daerahnya, baik dari sisi sarana maupun prasarana serta fasilitas olahraga yang ada di daerahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya laporkan dari Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Kembali ke studio rekan Dea. Baik, terima kasih rekan kita untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Pria asal Bengkulu sudah menjadi relawan tenaga kesehatan atau nakes di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara sejak awal pandemi COVID-19. Itu berarti ia sudah mengabdi di RSDC selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2020. Berarti ia juga sudah 3 kali tidak bisa menghabiskan bulan Ramadan bersama dengan keluarganya di Bengkulu. Terkait kisah dari nakes ini akan dilaporkan rekan Leonardus Wichal Zelena Arga yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Mengenakan sweater lengan pendek berwarna kuning, pria asal Bengkulu mengaku sudah menjadi relawan tenaga kesehatan atau nakes di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sejak awal pandemi COVID-19, itu di hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Pria berumur 28 tahun itu mengatakan sudah 3 kali bulan Ramadan tidak ia habiskan bersama dengan keluarganya di Bengkulu. Jadi Sapar lebih memilih untuk menjalankan tugas kemanusiaan sebagai relawan nakes di RSDC Wisma Atlet. Hal yang membuat ia bertahan hingga saat ini adalah semboyan yang selalu Sapar tanamkan, yaitu pantang pulang sebelum corona tumbang. Selain itu, pria yang berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya dan teman-teman akan tetap berada di RSDC Wisma Atlet hingga pandemi corona usai. Sapar bercerita kepada wartakotalive.com waktu itu di ruang media center, walaupun keluarganya mendukung, tetapi terkadang dari pihak keluarga juga terkadang berkeluh kesah karena setiap Idul Fitri ia tidak dapat pulang ke rumah. Nah, motivasi awal Sapar adalah karena dukungan dari keluarga. Tapi pernah ada sedikit komplain dari keluarga mereka ketika Sapar tidak bisa pulang ke Bengkulu saat Idul Fitri. Sapar berkomitmen dirinya tidak akan menyebarkan virus pada keluarga yang ada di rumahnya, walaupun ia rutin untuk check up COVID-19 di RSDC Wisma Atlet. Namun, ia tidak mau membahayakan orang-orang tersayangnya yang ada di Bengkulu. Tapi komitmen Sapar itu runtuh ketika hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, mau tidak mau Sapar harus pulang sebentar ke Bengkulu karena ayahnya meninggal. Dengan ada yang sedih, Sapar bercerita bahwa tanggal meninggal ayahnya bertepatan setelah 1 hari ulang tahunnya. Sapar langsung sadar bahwa ia harus ikhlas karena masih ada tugas mulia yang menantinya di RSDC Wisma Atlet. Akhir obrolan dengan wartakotalive.com, pria yang pernah bekerja di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada. Sebaiknya kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan rutin Terus berupaya memenuhi kebutuhan minyak goreng. Salah satunya mendorong investor untuk membangun pabrik demi memenuhi ketersediaan minyak goreng di bumi Benuanta tersebut. Bupati Bulungan Syarwani turut mendengar presentasi perdana tim investor dari Kalimantan Timur terkait rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut. Terkait hasilnya akan dilaporkan oleh rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara, yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Di hadapan Bupati, investor presentasi rencana ingin bangun pabrik minyak goreng di Bulungan. Bahwasannya kegiatan ini dipaparkan oleh tim investor yang berasal dari Kalimantan Timur, mencoba melakukan informasi bahwa Kabupaten Bulungan memiliki potensi di bidang kelapa sawit atau perkebunan sawit yang dimana tersedia di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bahwasannya pihaknya menilai produksi minyak goreng ataupun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bulungan itu kapasitasnya 26.000 per ton, maksudnya 26.000 ton per bulan, yang dimana hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Bapak Ahmad Yani. Dan juga dari data yang dihimpun, bahwasannya sebelumnya Syarwani menyebut perusahaan minyak goreng yang ada beroperasi di Kabupaten Bulungan itu mencapai 7 perusahaan, di mana bahwasannya ada PT Prima Bahagia Permai, PT Gawi Group, PT Citra Sawit Lestari, PT Sanggam Kahurupan Indonesia, PT Pipit Mutiara Indah,
PT Tunas Borneo Plantation, PT Abdi Borneo Plantation, yang dimana 7 perusahaan ini memiliki pabrik dan juga perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Bulungan, dan juga harapan Bapak Syarwani pembangunan rencana pabrik refinery atau pabrik minyak goreng atau yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa berkesinambungan dengan 7 perusahaan tersebut, dengan harapan sebelum dilaksanakannya ada rencana pembangunan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa duduk bersama dalam satu ruangan melakukan pembahasan terkait tata ruang dan perizinan yang boleh harus difasilitasi atau yang harus dimiliki oleh pihak perusahaan ataupun investor nantinya. Kemudian perlu diketahui proyek yang investasi hampir mencapai triliun ini, 1 triliun, bahwasannya dari investor sendiri menyampaikan semua yang dimaksud untuk pengelolaan minyak goreng itu berasal dari Kalimantan Timur. Namun dari segi kemasannya diminta memiliki dari Kabupaten Bulungan, sehingga masyarakat juga bisa merasakan adanya dampak yang boleh berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng yang ada di Kabupaten Bulungan. Begitu juga dari pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, DPM PTSP, Jahra, tentang adanya peluang baru investor yang masuk di Kabupaten Bulungan sangat mendukung bahwasannya pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini cukup berkesinambungan secara terus-menerus, yang dimana juga menjadi peluang adanya pemasukan di pendapatan asli daerah maupun juga perkembangan di Kabupaten Bulungan. Yang perlu diketahui juga soal target realisasi ini, pembangunan pabrik minyak goreng ataupun yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Namun itu masih berbicara tentang target. Harapannya dari Ibu Jahra, Kepala DPM PTSP ini, segala yang harus dipersiapkan dari pihak investor, yaitu dari segi packaging, kemudian perizinan, kemudian pengurusan tata ruang lingkungan hijau yang ada di Kabupaten Bulungan supaya Halo, rekan Georgie. Iya, tadi sempat terputus. Silakan rekan Georgie. Ya, perlu disampaikan bahwasannya pihak dari DPM PTSP mengingatkan kepada pihak investor supaya rencana pembangunan pabrik minyak goreng atau yang ada di Kabupaten Bulungan, pabrik minyak sawit, harapannya ini bisa berangsur dengan tetap mengikuti peraturan berlaku seperti pengurusan perizinan, kemudian dari segi tata ruang harus diperhatikan supaya tidak merugikan dari segi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie Santana untuk laporan Anda dari Bulungan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Libur panjang pasca berakhirnya Liga 2 musim 2021 lalu telah selesai untuk PSMS Medan. Kini PSMS Medan lantas menggelar aktivitas perdana mereka untuk menyambut bergulirnya musim baru 2022 ini. Agenda yang berlangsung di markas PSMS Stadion Kebun Bunga ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Terkait apa saja kegiatannya akan diinformasikan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ardian Syah, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Benar bahwasanya setelah mengalami atau melewati libur panjang, skuad PSMS Medan akhirnya kembali menggelar latihan perdana yang diisi dengan trial pemain yang didominasi oleh putra-putra daerah Sumut, dan kebetulan latihan perdana kali ini langsung dihadiri atau dipantau oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi
sebagaimana diketahui, beliau juga bertindak sebagai Dewan Penasehat tim PSMS Medan sekaligus pemilik 51% saham PSMS Medan. Nah, di dalam latihan perdana PSMS kali ini atau yang dilakukan kemarin Rabu 11 Mei 2022 di Stadion Kebun Bunga Medan, beliau menyampaikan pesan kepada pelatih PSMS yang baru Iputu Gede bahwasanya untuk betul-betul serius mencari dan mendapatkan bibit-bibit pesepak bola handal, khususnya yang didapat dari putra-putra daerah Sumut, agar nanti bisa memperkuat skuad PSMS Medan jelang Liga 2 musim 2022-2023 yang direncanakan bakal bergulir pada Agustus mendatang. Selain daripada itu, Edi Rahmayadi juga menyampaikan bahwasanya pada musim lalu PSMS Medan hanya sampai pada babak 8 besar. Dengan prestasi itu dianggap masih kurang untuk membuat PSMS Medan promosi ke Liga 1. Ditambah lagi dengan adanya kekurangan slot pemain yang diambil dari Sumatera Utara itu sendiri. Nah, dengan diadakannya trial ini, Edi Rahmayadi berharap PSMS Medan dapat memberikan penampilannya yang maksimal di Liga 2 musim 2022-2023 yang akan datang. Nah, selain Edi Rahmayadi, turut hadir pula mendampingi Wakil Wali Kota Medan, Bapak Aulia Rahman, kemudian Kadispora Medan, Pulungan Harahap, kemudian ada juga manajer PSMS Medan yang baru, yaitu Mulyadi Simatupang, didampingi juga oleh Direktur Teknik dan Pembinaan PSMS Medan, Andri Mahyar Matondang. Nah, Edi Rahmayadi juga menyampaikan harapannya untuk skuad PSMS Medan, apalagi untuk wilayah Sumatera Utara sudah memiliki pesaing, yaitu Kara United dan PSDS Deli Serdang. Nah, ia pun berharap ketika nanti mengarungi Liga 2 musim 2022-2023, salah satu di antara 3 klub asal Sumut ini mampu lolos promosi menuju kasta tertinggi, yaitu Liga 1 musim yang akan datang. Nah, sebagai informasi tambahan, manajemen juga sudah melakukan kontrak atau komunikasi dengan 10 pemain di luar pemain trial ini. Hanya saja manajemen belum mau mengumumkan karena belum melakukan penandatanganan kontrak karena masih menunggu hasil atau tes kesehatan yang bakal dilakukan oleh manajemen dalam waktu dekat. Nah, untuk peserta atau pemain yang mengikuti kegiatan trial yang dilakukan sejak kemarin Rabu, nanti akan dilakukan hingga Sabtu 14 Mei, sebanyak 42 pemain itu ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan trial ini. Nah, pelatih Putu Gede sendiri tidak mematok berapa pemain yang akan diambil, hanya saja proses seleksi itu bakal betul-betul ketat dilaksanakan. Bahkan di hari kedua saja itu sudah mulai dilakukan pengurangan atau penyeleksian pemain dari total 42 pemain. Ya, saya kembalikan ke rekan Dea. Baik. Terus rekan Ardiansyah juga sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Sumut Edi Rahmayadi terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ada pemain-pemain yang sudah kita ambil, tapi kita cari pemain ini yang orang-orang Sumatera Utara. Jadi ada lapis-lapis lah, siapan ke depan. Jangan sampai kayak kemarin kita kekurangan pemain.
Kelemahan Liga 2 kemarin kita itu memang sampai ke 8 besar, tapi kita kekurangan pemain habis. Oke? Pesan apa Pak yang tadi Bapak bilang ke Pak Coach Putu Gede untuk semi? Harus dia perhitungkan pemain-pemain muda. Ini tadi kan ada usia 17, ada usia 16. Itu kalau dia memang berbakat, jadi itu tetap kita ambil. Dan nanti untuk lingkarnya kita lapisan. Apa harapan Bapak Pak untuk PSMS musim ini Pak? Liga 1 harus Liga 1. Kita kan sudah ada 3 ini. Karu, PSDS sama PSMS. Kita berharap di antara 3 ini minimal 1 ini harus masuk ke Liga 1. 3-3 adalah milik kita, miliknya Sumut. 1 di Karu, saya besok akan lihat ke Deli Serdang, ke Tanah Karu. Semua saya. Pemuda dari Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, berjalan kaki menuju Haul Guru Tua ke-54 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan menempuh jarak ratusan kilometer, pemuda itu start pada Minggu 8 Mei 2022 lalu. Selengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan rekan Ketut Suta, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, Dea dan juga Tribuners, jadi benar bahwa sejumlah pemuda dari Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, menempuh sekitar 115 km dengan berjalan kaki untuk menuju Haul Guru Tua yang digelar di Kota Palu. Adapun pengakuan Ketua Rombongan Arfandi berjalan kaki menuju Haul Guru Tua tersebut sebenarnya sudah digagas sejak setahun lalu bersama teman-temannya. Dari pantauan kami juga sambil menggendong tas ransel, sekitar 16 orang terdiri dari pemuda itu berjalan langkah demi langkah menyusuri jalanan. Dan meski nampak raut wajah kelelahan, rombongan tetap bersemangat untuk dapat sampai di tempat kegiatan Haul Guru Tua yang tepatnya digelar di Jalan Sis Al-Jufri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Rombongan berangkat hari Minggu 8 Mei 2022 dan tiba sekitar pukul 11.20 WITA pada hari Rabu. Saat tiba di lokasi, rombongan langsung disambut haru oleh keluarga besar dan juga pengurus Al-Khairat. Ketua rombongan juga mengisahkan selama perjalanan yang ditempuh kurang lebih 4 hari 3 malam itu tidak mulus begitu saja, di mana Afandi menceritakan perjalanan yang ditempuh ratusan kilometer itu banyak hal suka maupun duka yang dialami saat dalam perjalanan. Seperti sukanya di sepanjang perjalanan mendapat dukungan atau support dan doa dari warga yang kebetulan dilintasi oleh rombongan. Sebagian warga bahkan ada yang memberikan makanan hingga uang tunai. Bantuan seperti itu diberikan dari pertama start hingga sampai di Kota Palu. Namun di balik semua itu juga, para rombongan atau pejalan kaki sesekali mendapati kendala saat di jalan. Seperti saat tiba di jalur kebun kopi yang mana memang sepanjang jalur tersebut yang merupakan penghubung Kabupaten Parigi Motong dan Kota Palu itu merupakan daerah pegunungan dengan hutan yang lebat. Di jalan itu rombongan mengalami rintangan alam mulai dari angin kencang dan juga hujan. Tak hanya itu, saat di jalur kebun kopi, bahkan ada beberapa pejalan kaki hendak pingsan karena sudah merasa kelaparan dan kelelahan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ketua rombongan kemudian meminta pertolongan kepada warga melalui ponselnya. Warga pun yang dimintai pertolongan itu datang dengan membawakan makanan ataupun minuman di wilayah kebun kopi tersebut. Olehnya itu warga datang segera mungkin agar tidak terjadi kendala ataupun menimpa dari rombongan tersebut. Dan rombongan juga melanjutkan perjalanan dan tiba di Taweli, Kota Palu itu pukul 10 malam pada hari Selasa. Rombongan memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Kemudian keesokan harinya usai salat subuh, para rombongan kembali melanjutkan perjalanan sekitar 6 jam yang ditempuh untuk sampai di tempat digelarnya Haul Guru Tua. Adapun seperti diketahui, peringatan Haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua bakal berlangsung sampai hari Sabtu 14 Mei 2022. Kantor pengurus besar Al-Khairat memutuskan kembali menggelar Haul ke-54 Guru Tua tersebut usai 2 tahun sebelumnya diadakan secara terbatas karena pandemi COVID-19. Kembali dia.
Baik, Tribuners, rekan Ketut Suta juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Rombongan bernama Arfandi. Berikut keterangan lengkapnya. Niat kami ini saya gagas tahun lalu bersama teman-teman. Saya kasih tahu sama mereka, saya lihat bagaimana kalau tahun depan kita jalan kaki dari Donggolo ke Palu ke Palu. Dan kita sampai di sana, kita minta, ayo bisa daftar Pak kita. Dan ternyata bisa daftar. Sudah kita, sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sekalipun begitu tidak mematahkan niat kami. Hari ini kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada guru kita Habib Petrus bin Salim Maju. Kami lakukan ini dari dulu karena guru tua dulu pernah datang di sana. Di sana masih ada tempat tidurnya guru tua, kemudian kursi. Ketika guru tua diusung warga untuk meletakkan batu bersama di Masjid Jami Al-Hidayah Desa Donggolo. Di sana masih ada semua. Dan itu kami pertahankan, meskipun ada yang dari PB mau minta, kami tidak kasih. Karena kami juga cinta itu, cuma itu kasihan kanan-kanan kami. Beralih ke Jawa Timur, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata mulai menggelar kejuaraan futsal. Turnamen ini memperebutkan Piala Wali Kota dan berlangsung di Gor Indoor Gelora Bung Tomo. Pertandingan dibuka ditandai dengan kick-off atau menendang bola. Menendang bola pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Selengkapnya terkait penyelenggaraan turnamen futsal ini akan dilaporkan oleh rekan Bobby Koloway, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik dia, benar sekali. Jadi pemerintah Kota Surabaya kembali melakukan rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS. Ini merupakan rangkaian rutin yang biasanya memang dilakukan tiap tahun di Kota Surabaya. Namun selama pandemi COVID-19, rangkaian Hari Jadi ini sempat berhenti selama 2 tahun terakhir ya, karena memang adanya larangan berkegiatan. Nah, pada tahun ini pemerintah Kota Surabaya kembali menyelenggarakan perayaan HJKS ini dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Dimulai pada awal bulan Mei ini. Di antaranya adalah kegiatan kejuaraan futsal yang memperebutkan Piala Wali Kota Surabaya. Ada 32 tim yang bergabung dalam kejuaraan ini, yang mana mereka adalah klub-klub dari futsal U19 di Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam penjelasannya menyampaikan bahwa selain untuk memperingati HJKS Kota Surabaya, begitu ya, Hari Jadi Kota Surabaya, kejuaraan ini juga akan menjaring para atlet Kota Surabaya yang nantinya akan membawa nama harum Kota Surabaya. Pemkot akan memilih gitu ya para atlet-atlet terbaik yang selanjutnya akan diberikan pelatihan atau pembinaan secara rutin oleh Pemkot Surabaya. Nantinya mereka akan menjadi satu tim di Kota Surabaya yang selanjutnya akan mewakili Kota Surabaya di ajang-ajang selanjutnya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga akan menjembatani para atlet ini untuk bergabung dengan klub-klub profesional maupun timnas sehingga bisa membawa nama harum Kota Surabaya sendiri. Jadi dia perlu kami sampaikan pula bahwa selain kegiatan futsal yang digelar awal Mei ini, selama 1 bulan atau hingga 31 Mei mendatang, di mana puncak perayaan akan digelar pada 31 Mei mendatang, ada sejumlah rangkaian kegiatan upacara begitu ya, atau kegiatan acara yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Di antaranya ada berbagai kejuaraan olahraga, termasuk pertandingan persahabatan antara Persebaya Surabaya dengan Persis Solo. Kemudian ada pula parade bunga, festival rujak ulek di Kota Surabaya dan berbagai event lainnya. Diharapkan dengan kembali adanya peringatan upacara Hari Jadi Kota Surabaya ini bisa memulihkan ekonomi di Kota Surabaya sekaligus mengungkit kegiatan UMKM yang ada di Kota Pahlawan. Tia.
Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi selengkapnya. Saya ingin menunjukkan bahwa Kota Surabaya ini adalah kota pahlawan, kota olahraga. Dan saya ingin memunculkan atlet-atlet yang nanti ke depan itu memiliki skill yang bagus dan memiliki jiwa sportivitas yang tinggi. Jadi nanti insya Allah dari hasil futsal ini maka kita akan pilih pemain-pemain yang terbaik yang akan kita lakukan diklat selama 1 tahun. Kita berikan kemampuan penambahan skill dan bisa menjadi masukan dan bisa menjadi bahan buat mereka nanti ketika menghadapi pertandingan yang lebih besar. Jadi beberapa tahun yang lalu tidak ada pertandingan olahraga seperti ini. Tapi saya ingin dengan pertandingan olahraga ini, maka setelah COVID-19, maka di pikiran yang ada di dalam pikiran kita adalah kita olahraga bersama. Kita memunculkan talenta-talenta baru. Karena olahraga ini memunculkan jiwa yang sehat. Selain jiwa yang sehat juga sportivitas yang tinggi. Jadi tidak pikiran di dalam otak kita itu hanya COVID, tapi pikiran kita ayo olahraga. Insya Allah dengan olahraga maka semua penyakit bisa kita hindarkan. Tapi selain itu, saya ingin melihat dan mencari talenta-talenta yang bagus dari semua bidang olahraga yang ada di kota Surabaya. Karena secara jujur kalau kita mau lihat, Surabaya ini penyumbang atlet yang terbanyak. Nah inilah harus kita ambil, kita tingkatkan talenta itu menjadi atlet profesional yang membuat bangga nama kota Surabaya. Ya, jadi saya berharap ini untuk warga kota Surabaya. Jadi sekaligus kami juga menggerakkan UMKM, karena ini juga ada UMKM yang kita gerakkan. Jadi nanti setiap pertandingan kita mengumpulkan UMKM untuk menyediakan kebutuhan seperti minum, makan, itu disediakan oleh UMKM. Jadi selain memang ada olahraga, sekaligus menggerakkan UMKM. Sehingga apa? Membangun Surabaya ini adalah ulang tahun Surabaya ini adalah untuk seluruh warga Surabaya. Juga nanti di tidak lagi juga ada festival net ya, malam yang untuk belanja itu juga ada. Nanti di Jalan Tunjungan juga ada. Jadi kita lakukan terus. Jadi orang akan mengenang dalam 1 tahun, dalam rangkaian ulang tahun Surabaya ada kegiatan apa saja sih. Nanti kan kita patenkan soalnya. Dalam ulang tahun Surabaya akan ada kegiatan ini, sehingga akan menjadi tempat wisata nanti yang baru di kota Surabaya. Pak, soal ya, untuk hari ulang tahun kota Surabaya, hari jadi kota Surabaya ini, saya berharap seluruh warga kota Surabaya memiliki semangat yang baru, memiliki kekuatan yang baru, dengan kekuatan kebersamaan, menjadikan kota tercinta ini menjadi kota yang memakmurkan, kota yang bisa memberi kebahagiaan kepada warga kota Surabaya. Membangun kota dengan hari jadi kota Surabaya ini harus dari bawah, bukan dari atas, dari top down, tapi dari bawah, mencintai kampungnya, mencintai masyarakatnya, yang kita naikkan menjadi cinta kotanya. Jadi kalau kita sudah membangun dari bawah, maka gerakan kita akan menjadi kota yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi kado ulang tahun yang sangat hebat dan sangat luar biasa buat kota Surabaya. Jembatan ambruk di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kini mulai dibenahi. Sebelum ambruk, infrastruktur tersebut diketahui menghabiskan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Namun jembatan yang belum rampung dikerjakan itu sudah rusak diterjang banjir. Selengkapnya terkait pantauan perbaikan jembatan tersebut akan dilaporkan rekan Kasdar Kasau, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, rekan Dia dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bahwa sebuah jembatan roboh diterjang banjir di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan Dia dan Tribuners bahwa jembatan tersebut roboh pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 lalu. Diakibatkan oleh banjir yang ataupun hujan yang terjadi pada hari Minggu hingga Senin 9 Mei 2022 lalu yang menyebabkan debit air tinggi sehingga mencapai rangka jembatan tersebut. Diketahui bahwa jembatan tersebut terbuat ataupun dibuat dari rangka baja yang menghabiskan anggaran hingga 6 miliar rupiah. Yang dimana anggaran tersebut berasal dari anggaran pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN yang
pinjam pemerintah Kabupaten Bone dan cair pada akhir tahun 2021 lalu sebesar 300 miliar rupiah. Dan beberapa anggaran tersebut disalurkan ke beberapa pembangunan infrastruktur maupun jalan yang ada di Kabupaten Bone, salah satunya di Desa Kalero ini, Tribuners dan rekan dia, bahwa jembatan tersebut meskipun belum selesai dikerjakan karena memasuki bulan Ramadan kemarin, yang bulan lalu bulan April, dan sehingga para pekerja terpaksa diliburkan untuk sementara waktu, Tribuners begitu. Dan meskipun belum selesai dikerjakan, akhirnya jembatan tersebut roboh diterjang banjir, Tribuners. Begitu rekan dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Darkasa untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang warga desa Wunggoloko, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, tewas diterkam buaya. Dalam video yang beredar, tampak buaya membawa jasad korban. Terkait kronologi kejadian dan bagaimana proses evakuasinya akan dilaporkan oleh rekan Armanto Sepu, reporter dari Tribun News Ultra yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, kami sampaikan bahwa pada Selasa kemarin sekitar pukul 17 lewat, warga desa Wunggolako, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, diterkam seekor buaya yang diduga berukuran sekitar 4 meter, di mana korban diterkam buaya tersebut saat hendak memasang pukat ikan miliknya di sungai desa Wunggolako ini pada sore hari. Kemudian informasi diterkamnya buaya ini juga sempat diabadikan oleh detik-detik oleh salah satu warga di sana yang melakukan pencarian, di mana dalam video itu diunggah melalui salah satu akun Facebook. Kemudian juga tidak lama pihak tim SAR mendapat informasi dari salah satu warga bahwa ada seorang warga, yakni korban bernama Wacaling, diterkam oleh seekor buaya. Hingga di hari ketiga ini kami sampaikan pemirsa di mana berada bahwa korban masih belum bisa ditemukan. Pada saat tim Basarnas mulai melakukan pencarian di hari pertama, buaya sempat menampakkan dirinya bersama korban yang berada di mulut buaya tersebut. Namun pada hari kedua kemarin hingga di hari ketiga pencarian korban ini belum juga menemui hasil yang berarti. Bahkan hingga di malam hari juga para masyarakat, tim SAR gabungan dari TNI Polri juga turut melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban yang diterkam buaya tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa sungai tersebut, menurut informasi yang kami terima, bahwa sungai tersebut bersambung langsung dengan Rawa Aupa di Konawe Selatan. Kemudian juga diketahui korban hingga di hari ketiga ini sudah diketahui sudah meninggal dunia. Saat ini pihak Basarnas masih terus melakukan pencarian, di mana di hari ketiga ini pencarian dibagi menjadi 3 tim. Sejauh tim-tim tersebut ditugaskan untuk mencari korban sejauh 500 meter di hulu sungai. Demikian rekan dia, kami melaporkan. Baik, terima kasih rekan Armanto Sepo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran di Pasar Ciputa, Tangerang Selatan turut menghanguskan sejumlah rumah warga sekitar pada Rabu 11 Mei 2022 sore kemarin. Menurut warga setempat, material lapak yang mudah terbakar ini membuat api cepat membesar hingga merembet ke rumah warga. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga pantauan terkini di lokasi akan dilaporkan reporter Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Amana. Silakan dengan informasi Anda. Iya, selamat sore rekan Tribun Nusantara dan rekan Dia. Bisa saya informasikan benar saja bahwa kemarin sore, tepatnya di sekira pukul 4:30 sore, terjadi kebakaran yang sangat hebat yang menghanguskan ratusan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
Nah, selain menghanguskan ratusan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, api juga merebet ke rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Tampak api sangat besar karena material lapak dan rumah yang terbilang semi permanen dan mudah terbakar. Nah, atas insiden tersebut, ratusan pedagang yang berdagang di sini pun terpaksa kehilangan lapaknya sebagai mata pencarian mereka setiap harinya. Sedangkan 4 rumah tersebut didapati merupakan rumah milik ketua RT setempat dan sekitar sejumlah warga yang berlokasi di tempat sekitar. Namun kebakaran tersebut tak membuat pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membuka posko pengungsi karena kebanyakan dari korban adalah pedagang, sedangkan mereka yang terbakar rumahnya itu hanya dilakukan pengungsian di rumah-rumah warga setempat yang masih banyak memiliki sanak familinya. Nah, untuk saya informasikan juga pada hari ini sejumlah pedagang sibuk memilah material yang terbakar dan yang masih dapat digunakan oleh mereka. Para pedagang itu pun mengaku bahwa mereka tak tahu mengenai penyebab kebakaran, yang mereka sadari bahwa kebakaran terjadi pada sebuah lapak yang telah dalam kondisi api membesar hingga tak dapat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Hanya saja api yang begitu besar, mereka langsung melarikan diri atau menyelamatkan diri masing-masing hingga dagangan yang banyak digandrungnya atau dimayoritasi sayuran dan daging ini pun terpaksa hangus terbakar. Dan dari penyebab kebakaran ini pihak berwajib, baik itu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan maupun pemerintah setempat dan pihak kepolisian, menduga penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari salah satu lapak daging yang berada di kawasan ujung atau di pojok wilayah tersebut. Nah, saat ini pun dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran yang melanda lapak pedagang di Pasar Ciputat tersebut. Sekian informasi tersebut, kembali lagi kepada Anda rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama Camat Ciputat bernama Pahtir terkait insiden kebakaran ini. Selengkapnya kami tampilkan. Berapa banyak lapak, Pak? Sini, Pak. Tadi informasi dari Ketua Lingkungan, Kepala Lingkungan setempat sekitar 150-an los bentuknya los. Pak, artinya kios di sini bukan milik PD Pasar Jaya, Pak ya? Bukan. Milik swasta? Ya, tadi tanahnya milik pribadi. Berdiri di lahan luas berapa, Pak? Tadi sekitar 1.800 kurang lebih seperti itu. Pak, menurut informasi Pak, selain lapak juga ada rumah warga yang terbakar, Pak? Tadi milik Pak RT, kebetulan Pak RT tinggal di sini. Jumlahnya, Pak? Berapa rumah, Pak? Tadi milik Pak RT ada 4. Ada 4 rumah keluarganya. Kita beralih ke Jawa Barat. Seorang lansia di Ciamis, Kabupaten Bogor hanya dapat terbaring di tempat tidur yang beralaskan karpet dan kasur tipis sambil melawan sakit yang diderita. Lansia itu hanya tinggal bersama satu anak perempuan dan cucunya yang tidak memiliki biaya untuk berobat dan kini butuh uluran tangan. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Siti Fauzia, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Pantauan kami saat mendatangi kediaman seorang ibu parubaya yang sudah terbaring dan tak dapat melakukan aktivitas apapun itu bernama Emak Dede. Yang dimana ia merupakan warga Kampung Cibogel nomor 91 RT 2 RW 2 Desa Kota Batu Kecamatan Ciamis Kabupaten Bogor yang saat ini tinggal bersama satu anak dan satu cucu laki-lakinya. Menurut keterangannya sang anak Ibu Wati, Emak Dede ini mengalami sakit tua kurang lebih sudah 2 tahun dan sudah 15 bulan ini penyakit Emak Dede semakin menjadi yang dimana Emak Dede tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, dan tubuhnya pun semakin hari semakin mengecil. Ibu Wati pun mengatakan bahwa ia tak memiliki biaya untuk pengobatan Emak Dede yang dimana ia pun menghidupi Emak Dede dan anaknya itu dengan cara menjadi driver ojek online dan bergantian menjaga Emak Dede bersama sang anak. Namun menurut Ibu Wati, sempat dari pihak kecamatan dan tim kesehatan yang datang ke kediamannya itu memeriksa kesehatan
dan adanya beberapa bantuan seperti kursi roda dari korporat. Namun menurutnya bantuan sosial saat ini ia belum mendapatkannya lagi setelah terakhir mendapatkan BLT itu tahun 2021. Dan di sisi lain Ketua RT Cibogel yaitu Bapak Acu Suherman mengatakan bahwa ia sudah mengajukan BLT, namun untuk tahun ini ia mengatakan bahwa bantuan tersebut ia tidak mengetahuinya, memang belum turun atau sistemnya dalam rolling. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Siti Fauzia untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Peringatan Haul Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke-216 tahun ini dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Terpantau sejak hari ini, Kamis 12 Mei 2022 pagi tadi, ribuan jemaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan memadati lokasi acara tersebut. Selengkapnya pantauan di sana akan dilaporkan oleh reporter dari Banjarmasin Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan M. Rahmadi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terjadi sedikit kesalahan. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu dari Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar terharu saat memaparkan capaiannya selama memimpin provinsi ke-33 di Indonesia. Tangis harunya tersebut pecah saat menghadiri acara talk show nasional Tribun Network dengan menghadirkan 5 gubernur yang berakhir masa jabatannya. Selengkapnya terkait acara ini akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Habludin Hambali. Silakan dengan informasi Anda. Ya, betul sekali rekan Dea dan Tribuners di manapun Anda berada, bahwa pada saat Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengikuti acara talk show nasional yang diadakan Tribun Network, di mana pada saat detik-detik penyampaian 11 capaian yang dilakukan Pak Gubernur selama menjabat 5 tahun di Provinsi Sulawesi Barat. Beliau menangis di saat memaparkan capaiannya selama menjabat sebagai gubernur ini. Dan terlihat dari pantauan kami di lapangan, sebanyak 3 kali Pak Gubernur menyapu air matanya pada saat memaparkan capaiannya, yang pada saat moderator menanyakan capaian dan apa saja yang sudah delegasi yang ditinggalkan oleh Pak Gubernur selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Dan pada statement keduanya lagi, Pak Gubernur kembali menangis pada saat mengenang bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu, di mana ada 2 kabupaten terkena bencana gempa, dan juga 2 tahun masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan semangat dan perjuangan Provinsi Sulawesi Barat untuk bangkit kembali dan membangun Provinsi 33 ini. Dan sampai pernyataan Pak Gubernur mengenang itu sempat juga disampaikan ada beberapa capaian, salah satunya itu terkait indeks pembangunan masuk Indonesia yang dimana sudah mencapai rata-rata nasional sekitar 6,3%. Dan pada saat itu juga Pak Gubernur menyampaikan permintaan harapan kepada pejabat gubernur yang akan dilantik hari ini, yaitu Dirjen Otoda Pak Akmal Malik, agar pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tetap dilanjutkan yang sudah tercantum dalam visi misinya. Dan Pak Gubernur juga berharap pembangunan di Sulbar tetap terjadi untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Demikian rekan Dea. Baik, Tribunus berikut keterangan dari Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, selengkapnya kami tampilkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir dan zaman yang kita Rabbil Alamin. Para peserta pemirsa di seluruh tanah air, kami bersama ke-6 gubernur dan wakil gubernur yang dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017
yang lalu telah mengawali periode kepemimpinan kami untuk melakukan pembangunan di wilayah masing-masing sehingga tahun 2022 ini. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang ke-33 di Indonesia, dapat dikatakan provinsi yang masih sangat muda untuk dapat bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun dengan semangat yang kami bawa selalu, yaitu visi misi kami, yaitu Sulawesi Barat maju dan melati atau bermartabat. Menjadi suatu komitmen bagi kami adalah memimpin di Provinsi Sulawesi Barat beserta Ibu Eni Anggriani periode 2017-2022 dengan berlandaskan pada 5 misi, dan yaitu pertama, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya. Hujan disertai angin kencang sempat melanda kawasan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Cuaca buruk ini terjadi pada Rabu tanggal 11 Mei 2022 kemarin. Angin kencang terjadi pada siang hari dan mengakibatkan puluhan pohon tumbang di Kota Padang. Untuk kronologi kejadian dan juga kondisi situasi terkini di sana akan dilaporkan rekan Rezi Aswar, reporter dari Tribun Padang yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Iya deh, kemarin sempat terjadi cuaca buruk di Kota Padang, di mana ada turun hujan disertai juga dengan angin kencang. Namun untuk hujannya hanya hujan ringan dan membuat puluhan pohon tumbang. Untuk kemarin ada 23 pohon tumbang yang tersebar di Kota Padang, dan ada 3 atap rumah rusak di Kota Padang akibat angin kencang ini. Dan untuk petugas BPBD Kota Padang melakukan evakuasi dengan cara pemotongan sampai hingga tadi malam. Dan pada hari ini juga masih berlanjut adanya laporan pohon tumbang dari masyarakat yang ada di Kota Padang. Tepatnya ada 1 pohon tumbang di Kecamatan Koto Tangah, yaitu menimpa bangunan, dan 1 lagi di Kecamatan Pauh yaitu menghambat akses jalan. Dan untuk total 2 hari ini ada 25 pohon tumbang di Kota Padang dan 12 kejadian menimpa rumah, begitu deh. Tidak ada tambahan sedikit, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya kerusakan seperti atap dan bangunan seperti tembok, seperti dinding, pagar rumah yaitu rusak oleh pohon ini, begitu deh. Baik, Tribuners rekan Resi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang. Basril, berikut informasi lengkapnya. Sekitar jam 1:30 tadi ya, Kota Padang dilanda hujan dan badai ya. Tentang waktu 1 jam itu beberapa titik pohon tumbang ya di Kota Padang. Ada beberapa daerah ya. Sampai sekarang jam 15.10 WIB itu sudah 16 titik ya yang terdampak. Ada yang kena rumah rusak ringan ya. Ada yang menghambat akses jalan. Namun untuk badai tadi, kalau dia berlanjut mungkin bertambah lagi. Alhamdulillah badai ini dapat reda jam 15 atau jam 3 sore. Nah, untuk kegiatan penanganan BPBD Kota Padang beserta Dinas Kebersihan termasuk Kecamatan Nanggalo yang berhadir di lapangan dengan kasih tertib, kita beruji baku bersama-sama melaksanakan evakuasi ini. Dan termasuk dari Dinas Kebersihan, setelah kita potong, nanti Dinas Kebersihan langsung membersihkan dan membawa ya sehingga akses jalan ini dapat jalan dengan baik lagi. Nah, begitu juga dengan rumah masyarakat yang kena timpa. Rumah masyarakat dengan timpa ini, alhamdulillah kecemasan daripada masyarakat sudah dapat kita anulir dan kita normalisasikan. Hingga saat ini ada laporan dari dampak rumah karena badai atau puting beliung gitu? Untuk rumah yang kena ya ada berapa ya, tapi saat sekarang kita masih melaksanakan pekerjaan di lapangan. Baru yang dari 16 ini baru 5 titik yang kita selesaikan. Untuk personil kita turunkan semuanya, tidak ada shift lagi. Saya hadirkan semuanya, kekuatannya penuh ya, karena 16 1 jam atau 2 jam. Kita menuju Bali, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima penganugerahan Ksatria Padma Nusantara. Anugerah Ksatria Padma Nusantara ini diberikan oleh Puri
Belah Batuh, Ubud Gianyar. Penganugerahan berlangsung di atas kapal perang KRI Surabaya 591 di perairan Bali. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Adrian Amurwo Negoro yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore rekan Dea dan juga teman-teman, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima penganugerahan Ksatria Padma Nusantara dari Puri Belah Batuh Gianyar Bali. Dan menariknya Dea, penganugerahan anugerah Ksatria Padma Nusantara ini dilaksanakan di atas laut di perairan Bali dengan menggunakan KRI Surabaya 591, di mana dalam acara pada siang hari tadi juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, kemudian sejumlah unsur Forkopimda Bali dan juga tokoh adat serta penglingsir se-Bali. Dan anugerah ini disematkan sebagai tanda kehormatan bagi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang dinilai telah banyak berkontribusi dan memiliki dedikasi terhadap bangsa dan juga negara Indonesia setelah dinilai mampu menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Karena bagaimana wawancara kami bersama Kasal tadi bahwa menyebutkan bahwa penganugerahan ini merupakan suatu kehormatan bagi dirinya, dan juga dalam penganugerahan ini bunga Padma menjadi simbol kesucian atau teratai berwarna pink sehingga dijadikan sebagai tanda atau pin penyematan penganugerahan dari Puri Belah Batuh kepada Kasal. Kasal sendiri juga bertekad untuk terus menjaga kedaulatan laut di Indonesia karena laut sendiri memiliki banyak manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu dari data KKP juga Halo rekan Adrian. Halo, rekan Adrian. ya Ya, sempat terputus, silakan dilanjutkan. Iya, kekayaan laut sendiri merupakan hal yang dimiliki Indonesia, bahkan nilainya melebihi hasil-hasil kekayaan lainnya seperti tambang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Puri Belah Batuh sendiri juga memberikan penghormatan atau anugerah Ksatria Padma Nusantara ini kepada Kepala Staf Angkatan Laut yakni Laksamana Yudo Margono, dan dia juga merupakan dinasti kerajaan terbesar dan juga tertua di Bali, dan ini menjadi suatu kehormatan bagi Kasal telah menerima penghargaan Ksatria atau penganugerahan Ksatria Padma Nusantara ini. Selain itu juga Kasal tadi juga sempat membagikan sembako. Halo rekan Adrian. Halo Dea. Iya, sempat terputus lagi. Bisa tadi dilanjutkan? Terkait agenda Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono tadi juga di atas KRI juga bersama seluruh tamu undangan dari Pemda dan juga penglingsir se-Bali serta tokoh adat termasuk kami para awak media juga diajak untuk berlayar di perairan Bali sekitar jaraknya sekitar 40 mil dari dermaga timur Pelabuhan Benoa di Denpasar. Tadi berlayar di atas lautan di tempat diselenggarakannya penganugerahan Ksatria Padma Nusantara oleh Puri Belah Batuh kepada Kasal sendiri. Dan ini juga menjadi menarik karena Kasal sendiri menganggap bahwa laut adalah pemersatu, bukan pemisah
kepulauan di Nusantara ini. Dea. Baik, terima kasih rekan Adrian untuk laporan Anda langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menghadirkan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan.
kembali di Live Update. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Operasi pemisahan bayi kembar siam pertama kali berhasil dilakukan di RSUP Profesor Dr. RD Kandau Manado. Pasien adalah Joanna dan Jovelyn, anak dari Serda Frederick Lumowa, anggota Kodim 1302 Minahasa. Kabar terkini, kedua bayi kembar itu pun juga sudah beraktivitas seperti biasa. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Randy Umar, reporter dari Tribun Manado yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, selamat sore Tribuners semuanya. Nah, saya hari ini dari Kota Manado akan melaporkan hasil liputan saya terkait perkembangan dari Joanna dan Jovelyn Lumowa, anak dari anggota TNI yang bertugas di Kodim Minahasa. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu, keduanya memang menjalani operasi karena sebelumnya tubuh mereka menyatu karena lahir secara kembar siam. Nah, syukur kepada Tuhan, proses dari selesai operasi sampai akhirnya pada kemarin ketika saya lihat langsung di Kodam 13 Merdeka, kondisi kesehatan mereka sudah membaik dan mereka sudah jalan-jalan dan lari-lari ke sana kemari. Bahkan yang kalau dilihat dari pantauan saya secara langsung, yang Joanna itu lebih aktif dari Jovelyn. Joanna pun terlihat waktu mau press conference dengan Kasat TNI AD Dudung Abdurrahman, dia lebih banyak mau minta turun waktu digendong oleh ayahnya, dia menangis minta gendong. Jadi memang juga dari hasil pantauan juga dari pengakuan dari Danrem, memang mereka ini menjadi pusat perhatian dari TNI AD saat ini, apalagi Pak Kasat. Dan selama biaya operasi itu memang ditanggung langsung oleh Kasat TNI. Dan satu hal pokok yang menarik kemarin bahwa Pak Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa akan mengirimkan bantuan makanan, akan disupport langsung dari Jakarta untuk dikirim kepada bayi kembar ini, Joanna dan Jovelyn. Bahkan Pak Dudung Abdurrahman mengajak keduanya untuk datang ke Jakarta. Kalau mereka sudah dalam keadaan kondisi baik, diajak ke Jakarta. Dan juga yang terakhir, Tribuners, Pak Dudung menyampaikan hal yang begitu menyentuh hati saya juga, mungkin yang bagi orang kemarin yang ikut dalam konferensi pers. Pak Dudung mengatakan bahwa dia ingin supaya tidak ada anggota TNI yang menderita. Bahkan Pangdam Kodam 13 mereka didesak untuk mencari kalau ada anggota TNI AD yang sakit, atau yang kekurangan biaya untuk untuk melakukan pengobatan, segera hubungi Pak Jenderal Dudung. Dia akan siap membantu untuk proses agar anggota TNI tidak ada yang menderita dan cepat sembuh. Itu yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Tribuners semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sudah 1 bulan lebih lamanya atap ruang kelas SDN Pancoran Mas 3 Kota Depok rusak akibat terjang angin puting beliung. Namun hingga kini atap sekolah itu belum kunjung diperbaiki. Padahal kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah sudah mulai berjalan efektif pasca libur Lebaran 2022. Selengkapnya terkait kondisi di sana akan dilaporkan oleh rekan Dwi Putra Kesuma, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan, rekan. Baik, Dea, selamat sore Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa sudah 1 bulan lebih lamanya sejak tanggal 19 April 2022, kondisi atap dari SDN Pancoran Mas 3 yang ada di Kota Depok ini rusak akibat diterpa angin puting beliung. Sejak kerusakan itu hingga saat ini kondisi kerusakan tersebut masih terbengkalai dan belum ada penanganan lebih lanjut atau perbaikan dari pemerintah Kota Depok. Imbasnya anak didik yang mulai belajar pada sejak hari ini sendiri harus bergantian atau mengikuti sistem shift yang mana dibagi secara 3 shift. Untuk informasi, 2 ruang kelas yang rusak sendiri adalah ruang kelas 5 dan ruang kelas 6 yang ada di lantai 2. Kemudian kejadian ini juga menjadi perhatian dari
Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi PDIP, Hendrik Tangkealo, yang langsung datang meninjau lokasi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei kemarin. Di lokasi, Hendrik meminta ataupun juga mengimbau kepada pemerintah Kota Depok, dalam hal ini wali dan wakil wali Kota Depok, agar lebih memperhatikan SDN Pancoran Mas 3 yang rusak dan mengganggu proses belajar dan pembelajaran Kota Depok. Ia juga menyayangkan bahwa sikap wali Kota Depok yang terkesan hanya pencitraan saja menurutnya. Oleh sebab itu, ia pun langsung berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok dan juga Dinas Pendidikan Kota Depok. Hasil koordinasi tersebut, Hendrik mengatakan bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok hanya mereka kuasa untuk perbaikan sendiri bisa menggunakan BTT atau belanja tak terduga, yang mana harus didisposisi dari Wali Kota Depok ke Kepala Dinas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Dwi Putra sudah melakukan wawancara bersama koordinator sekolah bernama Yudi. Berikut informasi lengkapnya. Ada berapa ruang kelas yang terdampak? 2 lokal, lantai atas ini 2 lokal. Nah sebenarnya sih di bawah itu ruang dinas ada rumah dinas ada sebenarnya. Cuma karena itu udah tidak dipakai, jadi itu atapnya juga ada. Tapi yang paling urgent nih, sejauh ini sudah ada. Sejauh ini memang sudah ada yang mengunjungi, sudah ada dinas pendidikan yang utama itu pagi-pagi saya juga ada kemarin. Cuma mungkin mereka juga sedang bekerja keras untuk prosesnya. Tribuners, diketahui belakangan ini wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak tengah melanda Jawa Timur. Adanya fenomena ini dikhawatirkan membuat harga ternak di sana anjlok. Namun sejauh ini harga sapi di pasaran Kabupaten Malang tetap tinggi meski kabar wabah PMK telah menyebar di Jawa Timur. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Erwin Wicaksono, reporter dari Surya Malang yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih Dea. Memang berdasarkan pantauan kami di lapangan atau di pasar hewan Kendang Legi terpantau bahwa harga hewan ternak, yakni sapi dan kambing, masih terpantau tinggi meski adanya tersiar kabar menyebarnya penyakit mulut dan kuku yang menyebar di Jawa Timur. Namun nyatanya untuk kondisi di Kabupaten Malang sendiri, harga-harga hewan ternak sendiri masih cenderung normal. Dan bahkan salah satu pedagang mengaku bahwa harga hewan ternak sendiri mengalami kenaikan sejak Lebaran kemarin. Dan untuk kenaikannya sendiri sekitar 10% begitu. Dan saat ini para pedagang sendiri mengaku mematok harga sapi dengan rincian 7 juta untuk sapi yang kecil dan 18 juta untuk sapi dengan ukuran besar. Dan alhasil dengan adanya kabar menyerbaknya wabah PMK ini tidak mempengaruhi penjualan ataupun ritme perdagangan hewan ternak di Kabupaten Malang begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat pula dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa wabah PMK sendiri belum memasuki secara masif di Kabupaten Malang dan pemerintah belum menetapkan kondisi luar biasa untuk adanya wabah penyakit ini. Begitu dia. Baik. Berikut Tribuners, rekan Evan juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang sapi bernama Abu Bakar. Berikut keterangan lengkapnya. Tetap mahal harga. Nggak ada pengaruh dan juga di daerah Malang ini sini nggak ada kayak PMK itu nggak ada di sini, Pak. Nggak ada.
Informasinya kalau kena PMK itu ciri-cirinya apa, Pak? Ya biasanya di mulut ini Pak, mulut berair, berliur gitu, terus itu di kakinya biasanya ada luka dikit apa gimana, membusuk gitu, biasanya begitu Pak. Terus tadi ada tugas nggak Pak yang sudah mensosialisasikan terkait penyakit itu sudah? Kalau ke pasar sini nggak ada, masih belum ada. Mungkin minggu-minggu ini udah ada Pak. Kalau untuk saat ini nggak ada. Kalau jenengan tahu Pak, penyebabnya itu apa penyakit itu? Biasanya dari kandang kotor gitu Mas, biasanya kayak dulu kan antrak itu kan ada, tapi kan nggak sampai Malang, nggak masuk kan. Dulu kan luar kota gitu masuknya. Kalau Malang insya Allah nggak ada. Pak, dengan adanya PMK ini ngaruh ke penjualan sama harga nggak Pak? Nggak. Kalau harganya gimana? Kalau di sini harga naik Mas. Naik. Mulai Hamin 7 Lebaran sampai sekarang harga stabil. Iya. Untuk sapi kecil berapa? Kalau sapi kecil ya kan mau petani masih mau dirawat lagi sama petani Pak. Itu berapa itu sekarang? Ya mulai harga 7 juta ada, 6 juta ada kalau betina. Kalau yang besar? Kalau yang besar ya kayak itu ya antara 18, 19 gitu. Siap. Saman punya berapa sapi di sini? Kalau dagangan ada 7 Pak. Kalau yang saya rawat sendiri, maksudnya buat koleksi lah. Ada 2. Tapi penjualan masih ada aja ya, nggak ada penurunan gitu, nggak ada ya? Nggak ada lah. Tetap ini tadi udah laku 5 ya, udah laku 5. Nggak ada kendala kalau soal penjualan, terus soal petani takut itu nggak ada Pak. Negeri Danau Wudu, Sulawesi Utara menggelar acara memperingati Hari Ulang Tahun ke-114. Puncak ibadah syukur berlangsung di Kelurahan Danau Wudu, Kecamatan Ranowolu, Kota Bitung. Para tamu undangan dijamu makan malam di tempat yang unik dan menarik yang selalu ada dan menjadi ciri khas di sana. Terkait kegiatan ini akan dilaporkan oleh rekan Christian Wayongkere, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat sore Tribuners yang ada di rumah maupun yang ada di studio, serta rekan Dea. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Baiklah, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada hari Rabu kemarin, tanggal 11 Mei tahun 2022, berlangsung ibadah syukur memperingati Hari Ulang Tahun ke-114 Negeri Adat Danau Wudu yang ada di Kelurahan Danau Wudu, Kecamatan Ranowolu, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di mana tepat pada tanggal 6 Mei kemarin adalah hari ulang tahunnya, namun oleh masyarakat, tim kerja, dan para pemangku adat Negeri Adat Danau Wudu baru melaksanakannya pada hari Rabu kemarin malam. Dan menariknya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, pada perayaan ibadah syukur tersebut sangat-sangat kental dengan nuansa adat atau kearifan lokal Tanah Minahasa yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, di mana mulai dari penjemputan tamu undangan yang akan menghadiri kegiatan ibadah syukur HUT ke-114 Negeri Adat Danau Wudu yang dipimpin oleh sekitar 6-7 denominasi gereja yang ada di Kelurahan Danau Wudu, disambut oleh tarian kabasaran atau tarian cakalele yang merupakan ciri khas atau merupakan adat dari suku Minahasa. Selanjutnya dalam ibadah tersebut juga pada akhir ibadah juga berlangsung pengukuhan terhadap seorang pemangku adat yang menggantikan satu di antara pemangku adat yang meninggal dunia, yaitu sosok almarhum Bapak Beni Tengker yang merupakan satu di antara pemangku adat Negeri Adat Danau Wudu, sudah digantikan yang diacarakan pada ibadah syukur yang berlangsung tadi malam atau hari Rabu kemarin malam.
Dan puncaknya Tribuners dan Dea, pemandangan menarik bisa kita lihat dalam video atau dalam visual yang Anda saksikan ini, jamuan makan malam atau jamuan kasih yang berlangsung di tempat atau dikemas dengan cara yang unik dan lain daripada yang lain. Bahkan dari penyampaian masyarakat setempat dan pemangku adat, kearifan lokal seperti ini sudah jarang kita jumpai maupun ditemui di beberapa daerah atau beberapa tempat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana para tamu undangan, para pemangku adat didaulat atau dihidangkan makanan dan minuman di atas daun pisang, dan untuk minumannya sendiri diletakkan di dalam bambu atau orang Manado bilang bulu. Dan menariknya, minuman yang disajikan bukan minuman biasa atau bukan air mineral, melainkan saguer, yang merupakan minuman khas suku Minahasa maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara sudah mengenalnya, yaitu saguer merupakan minuman dari perasan pohon aren. Dan Tribuners dan rekan Dea, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jamuan makan malam yang dilakukan oleh tamu undangan seperti Wali Kota Bitung, Bapak Morris Mantiri, Asisten 1, Bapak Julius Ondang, dan PLH Sekda Kota Bitung, Bapak Forsman Dandel, mereka nampak menikmati dan sangat senang dengan keberadaan atau kearifan lokal yang masih terus terpelihara dan terjaga di negeri adat Danau Uduk, di Kelurahan Danau Uduk, Kecamatan Danau Uduk, Kota Bitung. Di mana menurut Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Morris Mantiri, bicara tentang adat istiadat atau suku Minahasa, negeri adat Danau Uduk menjadi pilot project atau menjadi pijakan terhadap keberadaan negeri adat yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan pada kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan suatu pernyataan yang sangat-sangat mengagumkan, di mana akan menganggarkan dan memasukkan kearifan lokal seperti yang Anda saksikan ini dalam anggaran atau dimasukkan dalam pos kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bitung, di mana akan dianggarkan ketika setiap kali pegelaran adat seperti ini, seluruh masyarakat, bukan hanya pemangku adat, akan menggunakan pakaian adat Minahasa, sehingga benar-benar kita menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada. Selain itu juga, Wali Kota Bitung Morris Mantiri juga mengajak dan berpesan kepada Lurah, Kelurahan Danau Uduk, dan masyarakat serta pemangku adat untuk terus-menerus mensosialisasikan kearifan lokal ini. Satu di antaranya yaitu melakukan atau menyanyikan lagu Mars Danau Uduk di setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Danau Uduk. Demikian rekan Dea dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat malam, terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Pemangku Negeri Adat Danau Uduk. Berikut keterangan lengkapnya. Akan dilaksanakan hari ini, bersyukurnya. Yang pertama yang perlu disampaikan bahwa negeri ini berasal dari istilahnya kampung teranak. Ada 4 kampung asal yang mendiami sejak tahun 1908 di negeri ini, antara lain Telap, Maumbi, Taulimembet, dan Kauditan. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Lampung. Jajaran Polsek Panjang berhasil menangkap 3 remaja yang menjadi pelaku bajing loncat. Ketiganya beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, Welunik, Panjang, Bandar Lampung. Aksi mereka pun sempat terekam kamera warga sekitar hingga viral di media sosial. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Jovita Husin. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea. Untuk kejadian bajing loncat ini sendiri terjadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 3 sore, di mana kedua pelaku tampak turun dari sebuah truk yang mengangkut bahan pangan. Kejadian ini pun direkam oleh warga sekitar dan sempat viral di media sosial. Para kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi para pelaku. Adapun ketiga pelaku berhasil diamankan pada hari Senin kemarin. Pelaku sendiri merupakan warga sekitar Pelabuhan Panjang yang memang biasa melakukan kegiatan atau menjadi bajing loncat. Namun aparat kepolisian memastikan bahwa yang dicuri atau isi karung tersebut berupa kacang kedelai curah dengan berat sekitar 50 kg.
Saat ini ketiganya telah dilimpahkan ke Polresta Bandar Lampung untuk penyidikan lebih lanjut. Demikian Dea. Baik, Tribuners, rekan Javiter juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Panjang, Kompol M. Joni terkait peristiwa ini. Selengkapnya kami tampilkan. Sudah kita amankan 3 orang, ya, 1 orang dewasa, 2 di bawah umur. Terhadap ketiga orang tersebut kita kenakan pasal 363 ayat 4. Kalau dari pemeriksaan terhadap tersangka sendiri sudah sering kali sendiri. Ya, kita duga mungkin dia pernah beberapa kali yang lalu, cuman pengakuan dari tersangka baru melakukan kemarin. Ya, walaupun ini kerugiannya di bawah 2 juta, kecil, tapi kita pastikan ini proses tetap berlanjut. Kenapa? Karena agar memberikan efek jerah. Abdul Syarif Mukti telah dieksekusi oleh Badan Terpidana Kasus Korupsi. Diketahui Abdul saat ini terjerat kasus korupsi pengadaan lapangan sepak bola di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Pasca keputusan kasasi dari Mahkamah Agung terbit, kini giliran asetnya yang disita Kejaksaan Negeri Berau. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Renata Andini, reporter dari Tribun Kaltim, yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Dari Berau sendiri melaporkan, Kejaksaan Negeri Berau sebelumnya telah mengeksekusi terdakwa Abdul Mukti Syarif atau AMS setelah dinyatakan terbukti bersalah atas perkara tipikor dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola oleh Mahkamah Agung dalam keputusan kasasi. Sementara Abdul Mukti Syarif sendiri memang sebelumnya telah diputus bebas karena dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 3 Juni 2021 lalu. AMS sendiri merupakan ASN aktif di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, dan saat ini Kejari Berau memang sudah menyita aset AMS berupa tanah dan juga bangunan milik AMS. Kejari juga memasang spanduk pemberitahuan bahwa tanah dan rumah milik AMS sendiri sudah diambil oleh pihak negara. Jaksa penuntut umum yakni Erwin Adia Bakti menjelaskan bahwa eksekusi ini dilakukan pendekatan secara humanis untuk mempermudah penyitaan. Adapun penyitaan juga sendiri direncanakan usai Lebaran 2022 kemarin lantaran setelah putusan kasasi AMS pada April lalu. Erwin juga menjelaskan bahwa sikap istri saat dilakukan penyitaan kurang bersahabat lantaran masih sangat syok dan belum bisa menerima penyitaan tersebut. Sementara rumah tersebut sudah harus dikosongkan dan kuncinya harus diberikan kepada Kejari Berau di Rabu pekan depan, yakni pada tanggal 18 Mei 2022 mendatang. Jangka waktu tersebut sendiri juga diminta langsung oleh AMS dan juga keluarga dari AMS. Adapun aset lainnya seperti kendaraan roda 4 dan sejumlah harta lainnya juga kemungkinan besar akan disita melihat kondisi dan hukum selanjutnya. Aset AMS juga akan dilelang dan masuk ke dalam kas negara. Sebelumnya AMS juga dijatuhkan pidana tambahan yakni membayar denda sebesar 1,1 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum maka harta AMS akan disita dan dilelang. Seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan Renata untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Tribuners, tersangka korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, Aceng Sudrajat terancam ditetapkan sebagai DPO. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah memanggil Aceng Sudrajat sebanyak 3 kali setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Namun yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis dari Tribun Sumsel. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Eko Hepronis. Silakan dengan laporan Anda. Halo Dea. Ya, baik. Silakan rekan. Baik, pemirsa Tribun News, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau, Aceng Sudrajat saat ini salah satu tersangka kasus Bawaslu
Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2019-2020 saat ini ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai daftar pencarian orang. Daftar pencari ditetapkannya Aceng Sudrajat ini sebagai DPO oleh Kejari Lubuk Linggau bermula dari status Aceng Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Aceng Sudrajat dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali kepada tersangka Aceng Sudrajat, namun tersangka tidak bisa ditemui. Yang pertama adalah ketika dikirimkan surat di tempat kediamannya, Aceng Sudrajat tidak lagi berada di tempat. Yang kedua, Aceng Sudrajat ini saat ini menjabat sebagai koordinator Korsek, maksud kami di Bawaslu Ogan Ilir Sumatera Selatan. Namun saat ini semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Aceng Sudrajat tersebut tidak pernah lagi masuk kerja. Bahkan menurut laporan dari teman-teman Aceng Sudrajat yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bahwa Aceng Sudrajat tidak pernah masuk ke kantor lagi. Kemudian puncaknya pihak Kejari Lubuk Linggau mendatangi rumah Aceng Sudrajat sendiri dan menemukan laporan dari RT maupun dari tetangga-tetangganya menyebutkan bahwa Aceng Sudrajat tidak lagi berada di rumah dan malahan rumah milik Aceng Sudrajat tersebut informasinya telah dijual. Nah, atas dasar informasi itulah, karena tidak adanya informasi keberadaan Aceng Sudrajat, akhirnya pihak Kejarian Lubuk Linggau menetapkan status Aceng Sudrajat sebagai daftar pencarian orang. Sebelum ditetapkan dalam daftar pencarian orang, Aceng Sudrajat dibuat laporan pemberitahuan kepada beberapa pihak, maksud kami melalui media lokal maupun melalui media online, agar Aceng Sudrajat dapat hadir ke Kejari Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun hingga saat ini Aceng Sudrajat tersebut masih Halo? Halo rekan Eko Hepronis. Halo rekan Eko. Halo. Iya, bisa, tadi sempat terputus, bisa Anda ulangi? Ya. Penetapan Aceng Sudrajat ini bermula dari laporan masyarakat bahwa Aceng Sudrajat ini melakukan kegiatan korupsi pada kasus Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2019-2020 dengan kerugian negara sekitar 2,5 miliar. Namun dia ketika sudah ditetapkan tersangka, Aceng Sudrajat ini mangkir ataupun tidak hadir pada panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan ke-7 temannya saat ini sudah menjalani hukuman maksud kami sudah ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pasca ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini 7 temannya telah dititipkan di rutan Kota Lubuk Linggau. Namun pasca itu Aceng Sudrajat tidak juga ada kabar. Bahkan ada informasi Aceng Sudrajat berada di kediamannya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Namun ketika didatangi rumahnya tersebut telah dijual. Kemudian untuk informasi tentang keberadaannya sempat juga didapat bahwa saat ini Aceng Sudrajat ini menjabat sebagai koordinator ataupun Korsek di Bawaslu Ogan Ilir. Namun ternyata sejak ditetapkan sebagai tersangka, Aceng Sudrajat ini tidak pernah masuk ke kantor. Nah, sehingga akhirnya pihak Kejari Lubuk Linggau saat ini menetapkan Aceng Sudrajat sebagai DPO. Rencananya dalam waktu dekat pihak Kejari Lubuk Linggau akan berkoordinasi dengan Kajati Sumsel, bahkan ke untuk mencari keberadaan Aceng Sudrajat ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meskipun sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!